Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat ittaqullah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atillahi wa rasulih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Al-ayah. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dikarunia rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari bahagia bagi orang-orang yang berpuasa. Hari ini adalah hari lebaran bagi orang yang mau bermaaf-maafan, menghindari permusuhan dan menghentikan sikap tidak saling tegur sapa. Hari ini bukanlah hari bahagia bagi orang yang tidak merasakan nikmatnya berbuka puasa. Hari ini bukanlah hari lebaran bagi orang yang merawat permusuhan dan menghindari perdamaian. Hari ini adalah tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah atau bertepatan tanggal 13 Mei 2021. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat karunia kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sukses di dalam melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Masih teringat di dalam memori hati kita bagaimana dengan susah payah, sabar dan tawakal menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Merawatnya, merawat lisan, menjaga lisan dari caci maki, adu domba, dan upaya mencegah lisan dari menyakiti saudara sesama manusia. Dan kita isi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah, dan mengakhiri di bulan suci Ramadan dengan takbir, tahmid, tasbih, dan juga zakat fitrah dan atau zakat mal bagi yang mampu mengeluarkannya. Namun itu semua jangan kita anggap cukup untuk membayar atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ataupun yang kita harap-harapkan nanti di alam barzakh, di alam kubur maupun di alam akhir berupa jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita hitung-hitung betapa mahalnya harga nyawa ini, betapa mahalnya nikmat sehat, betapa berharganya nikmat sehat akal, nikmat sehat jasmani dan rohani, maka hari ini kita bersama-sama membesarkan nama Allah yang telah memberikan karunia sehat, yang telah meminjamkan nyawa kepada kita karena kita belum pernah melaksanakan transaksi jual beli atau hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada akhirnya Allah akan mengambil jatuh temponya, maka disebutlah pengambilan nyawa disebut ajal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin
Hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbayang kita selesai salat Idul Fitri ini, yaitu menemui belahan hati, buayan jiwa, anak istri tercinta, dan juga kedua orang tua kita. Namun ada mungkin di antara kita, di antara sebagian kita, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, karena ada sebagian kita yang tidak bisa lagi bersalaman dengan kedua orang tuanya, karena mungkin telah tiada, telah meninggal, diambil oleh Allah Sang Maha Pemilik jiwa raga. Hadirin yang mulia, tak bisa lagi kita menyentuh tangannya untuk sungkem di hari ini. Tangan tua renta dari seorang ibu yang rela mengandung kita selama 9 bulan, yang rela menyusui kita dan berkorban tidak berpuasa, entah bisa bayar atau tidak. Berapa kali air kencing kita menghalangi beliau bersegera melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Berapa kali air kencing kita menghalangi beliau untuk mengamalkan sholat sunnah dan amalan sunnah yang lain, karena beliau harus bebersih, harus berthaharah. Berapa kali hati beliau pedih dan perih ketika melihat kita, sang buah hati, sedang sakit. Berapa kali di tengah heningnya malam kita mengganggu istirahat tidur almarhumah. Maka hari ini kita doakan almarhumah. Hadirin yang mulia, sebagian kita lagi mungkin tidak bisa lagi merengkuh tangan tua dari ayahanda tercinta. Ayahanda yang begitu rela terik matahari menghanguskan kulit yang indahnya untuk menjadikan kita manusia hari ini yang dipandang oleh sesama manusia, manusia yang dihormati, manusia yang berilmu, manusia yang beradab dan juga berakhlakul karimah. Bahkan ada sebagian dari seorang ayah di dalam jihad nafkahnya untuk anak istri, menanggung dosa meninggalkan sholat fardu 5 waktu, menanggung dosa tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka hari ini berapa kalikah kita mendoakan kedua orang tua kita? Berapa kalikah kita atasnamakan sedekah untuk bapa dan ibu kita? Pernahkah kita memikirkan kehidupan di alam rahim berbeda dengan kehidupan di alam dunia? Kehidupan di alam dunia berbeda dengan kehidupan di alam barzakh, di alam kubur bagi yang beriman. Dan kehidupan di alam kubur berbeda fase dan caranya dengan kehidupan yang ada di alam akhir nanti. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang pria tentang perihal ibunya yang meninggal dunia membawa hutang puasa, tentang bapak dan ibunya yang meninggal dunia meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis riwayat Muslim berkata, wa minal barri, dan dari sebagian amal bakti kepada orang tua ba'dal barri, sesudah amal bakti yang lain, adalah antusolliya li abawaika ma'a salatik, kalian salatlah dan barengkan salat qada atas nama almarhum almarhumah bapak ibu kalian. Wa antasuma lahuma ma'a saumik, dan barengkan qada puasa atas nama almarhum almarhumah. Hadis riwayat Muslim. Lalu Nabi SAW menegaskan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, man shoma alaihi, man mata alaihi saumun, barang siapa yang meninggal dunia lalu dia punya tanggung jawab puasa fardu bulan Ramadan, maka shoma alaihi waliyuhu, wajib ahli warisnya mengqadai puasanya. Lalu Nabi SAW menegaskan, manakah amalan prioritas? Nabi bertanya kepada para pemuda yang bertanya tersebut. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bertanya, ara'aita law kana ala ummika dainun akunta qadih, bagaimana menurut pendapatmu jika misalkan kamu mengetahui ibumu punya hutang, apakah kamu bersedia membayar hutang ibumu? Dia jawab, pasti ya Rasulullah. Maka beliau perintahkan, aqdullah fallahu ahaqqu bil wafa, bayarlah hutang-hutang kepada Allah, bayarlah hak-hak Allah,
maka sesungguhnya hak Allah lebih berhak untuk dibayar segera. Hak tidak menunaikan haji segera dibadal hajikan. Hak tidak berpuasa segera dibayarkan, dan hak-hak yang lain yang lebih berhak untuk segera dibayar, dan kitalah ahli warisnya. Hadirin yang mulia rahimakumullah, maka kita awali hari ini di tengah bahagia hiruk pikuk takbir tasbih dan tahmid kita. Jangan lupakan kedua orang tua kita. Kita berdoa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan kasihanilah kedua orang tuaku ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku ketika masa kecil. Inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, cara berdoa untuk kedua orang tua. Lalu apakah tarbiyah itu? Hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Pendidikan atau tarbiyah tentu berbeda dengan pengajaran atau ta'lim, berbeda dengan kajian atau tadris. Tarbiyah adalah upaya untuk meningkatkan kecerdasan akal, nalar dan intelektual manusia. Sedangkan dan unsur yang kedua, tarbiyah adalah upaya untuk meningkatkan kecerdasan spiritual dan mental manusia. Dua unsur jasmani dan rohani ini tidak boleh dipisahkan dari manusia. Mencerdaskan nalar dan akal tentu dengan cara memberikan informasi tentang definisi-definisi, tentang nominal, tentang desimal, tentang pengertian-pengertian yang diukur oleh akal kita. Kalau ukur akal kita adalah sesuatu yang bisa kita cicipi, sesuatu yang bisa kita raba, sesuatu yang bisa kita lihat atau kita baca, sesuatu yang bisa kita nikmati di dalam perut kita, sesuatu yang bisa dirasakan oleh kulit kita. Itulah tolak ukur ilmiah dalam akal manusia. Tetapi hadirin yang mulia, tolak ukur kecerdasan spiritual adalah menanamkan sifat sabar, menanamkan sifat tawakal, menanamkan sifat cinta kepada agama, cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama muslim, cinta dan juga berbaik sangka dan seterusnya, qanaah, dan juga senantiasa berbaik sangka dengan takdir Allah, berbaik sangka dengan sesama manusia. Itu adalah spiritual manusia yang penting, tidak dapat dipisahkan. Sedangkan mental atau tabiat adalah salah satu bentuk wa yuzakkihim, pembentukan karakteristik in-building dalam pribadi manusia. Tertata akhlaknya karimah, terasah jiwanya untuk peka terhadap sosial, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala spiritualnya. Maka insyaallah andai kata seorang muslim terdidik nalar akal intelektualnya, namun terdidik juga spiritual mentalnya, tidak akan kita akan temui pejabat-pejabat yang bermasalah korupsi, ataupun pejabat-pejabat yang sewenang-wenang, ataupun hal-hal lain. Hadirin yang mulia, terlalu banyak ilmuwan di tengah kita, tetapi kita bisa merasakan kegagalan, ketidakcerdasan spiritual ketika mereka merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memegang amanah uang, mereka akan selingkuhkan itu. Ketika mereka memegang wewenang, mereka akan salah gunakan untuk menggolimi sesama manusia karena bermasalah di dalam tataran tarbiyah atau pendidikannya. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan bahwasannya umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang moderat, umat yang tawassut. Allah katakan, wa kadzalika ja'ala al-Qur'an surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Muhammad sebagai umat yang wasatah, umat yang pertengahan, umat yang tengah-tengah. Litakunu syuhada, supaya kalian semua bisa menjadi saksi 'alan nas, kepada orang lain yang tidak moderat,
terhadap orang lain yang tidak tengah-tengah. Wa yakuna rasul, dan cukuplah Rasulullah yang menjadi saksi atas perilaku kalian semua. Ini bersambung dengan perintah Al-Quran surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq." Qul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasul, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang menerima kitab suci, baik kitab suci Al-Quran, baik kitab suci Injil ataupun kitab suci Taurat, kitab suci dari Allah SWT. Katakan, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian ghulu, janganlah kalian melampaui batas di dalam beragama, wala taqulu, dan jangan pernah berkata-kata tentang Allah 'ala Allah ilal haq, kecuali dengan dasar yang benar. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama itu tidak parsial sebagaimana tarbiyah tadi. Tidak parsial hanya sebatas mencerdaskan nalar, tapi juga bagaimana menekankan pentingnya kecerdasan spiritual dan mental. Agama mengatur dari mulai manusia lahir sampai manusia bermuamalah, berbisnis, bergaul, menikah, sampai urusan toharah, berpolitik, semua diatur di dalam agama ini. Maka perintah la taghlu fi dinikum ini mencakup sebagaimana ikrar kita setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah kurbanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ghulu. Ghulu artinya jangan melampaui batas, baik di dalam mengurusi dunia ataupun di dalam beragama secara keagamaan. Tidak boleh kita hanya berpikir sesuatu yang kita makan saja, sesuatu yang wadah-wadah saja, jasad kita saja yang kita pikirkan, atau yang kita pikirkan anak-anak kita hanya jasadnya saja, bagaimana pakaian yang bagus, bagaimana motor yang terbaru, bagaimana mobil terbaru, bagaimana rumah yang catnya baru dan interior eksteriornya baru. Tetapi pikirkan juga bagaimana jaddidu imanakum, memperbarui iman kita. Hadirnya mulia, maka oleh karena itu jangan ghulu, jangan melampaui batas. Kenapa? Karena jika melampaui batas, orang-orang ini tidaklah cerdas secara spiritual. Orang-orang ini tidak cerdas secara mental. Karena orang yang cerdas mentalnya memunculkan sikap toleransi di dalam sebuah perbedaan, sikap menghormati, menjaga akhlakul karimah. Kenapa? Karena Nabi SAW bukan diutus untuk menjadikan manusia pintar-pintar. Nabi katakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan akhlak manusia karimah, artinya memuliakan. Demikian hadirin yang mulia, khutbah yang bisa Al-Fatih sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمجاهدين في فلسطين نتوسل إليك ببركة شهر رمضان وببركة صلاة عيد الفطر اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم ولا تدعهم تفرقا اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعنهم على القيام بمماهمهم كما أمرتهم يا رب العالمين اللهم أبعد بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء أو الوباء أو الزلازل والزنا والفتنة القرنا والفحشاء والقحطاء والفتن والمحن والهموم والغموم والأحزاب ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah. Gak usah salaman, insyaallah. Salaman aja, berdua aja. Berdua aja. Nanti jadi fitnah. Insyaallah, insyaallah. Jalan. Insyaallah. Allah.